Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, coba kalian ingat, pernah nggak sih kalian mengalami cuaca yang sangat panas sekali dan tidak pernah turun hujan? Apa yang terjadi saat itu? Air jadi sulit, tanaman pada kering, betul? Nah, betul sekali ya. Nah, menurut kalian sebagai muslim, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Dalam Islam ada ibadah khusus yang dilakukan saat terjadi kekeringan, yaitu melakukan sholat istisqa. Ini menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama, pengertian dan hukum sholat istisqa, yang kedua, dalilnya, yang ketiga, hikmahnya, dan yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Kita mulai dari pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika kita meminta turunnya hujan. Hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya hadis dari riwayat Bukhari nomor 1024 dan Muslim nomor 894 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hikmahnya, yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua untuk menumbuhkan rasa tawakal, dan yang ketiga meningkatkan kepedulian sosial kita. Untuk tata cara sholat istisqa, marilah kita perhatikan dalam video berikut ini. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Berikut ini di antara tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, sholat istisqa dilakukan 2 rakaat. Imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Kedua, sholat dilakukan tanpa didahului adzan dan iqamah dan membaca niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istisqa rak'atain mustaqbilal qiblah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Ketiga, sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua seperti pelaksanaan sholat Id. Keempat, pada tiap-tiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pendek yang dibaca jelas dan terdengar oleh para makmum. Bisa dengan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kelima, pada rakaat kedua setelah sujud, imam dan makmum melakukan duduk tahiyat akhir dan membaca bacaan tahiyat, tasyahud dan sholawat seperti yang dibaca dalam sholat wajib. Diakhiri dengan bacaan salam dengan menolehkan wajah dan kepala ke kanan dan ke kiri, sama seperti sholat wajib. Keenam, imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah sholat istisqa terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan khatib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara kedua khutbah. Rukun khutbah dan tata caranya sama dengan yang dilakukan khatib sesudah sholat Id. Di antaranya membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Dalam materi khutbah, khatib dianjurkan untuk mengajak umat Islam agar bertaubat, meminta ampun atas segala dosa, serta memperbanyak istighfar dengan harapan Allah mengabulkan.
apa yang menjadi kebutuhan umat Islam dan makhluk hidup lainnya pada saat kemarau panjang. Tiap-tiap mengakhiri khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib disunnahkan untuk membaca doa dengan cara dirinya membalikkan badan dan membelakangi jamaah untuk menghadap kiblat, menukar posisi selendang surban di pundaknya seraya mengangkat kedua tangannya. Dan berikut ini di antara doa istisqa, doa memohon hujan yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah istisqa. Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma sqina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang kalian rasakan setelah memahami materi tentang sholat istisqa? Jadi lebih sadar kalau manusia adalah ciptaan Allah yang butuh dengan Allah. Mari kita simpulkan kembali bahwa pengertian sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadinya kekeringan dan kita meminta untuk diturunkannya hujan. Hukumnya sunnah muakkadah. Hikmahnya yaitu menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat ya, sholat istisqa dilakukan harus berjamaah, disertai khutbah, dan umat dianjurkan memperbanyak istighfar dan sedekah sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Untuk tugas kalian, nanti kalian tulis ya, apa pengertian sholat istisqa. Yang kedua, apa hukum sholat istisqa. Yang ketiga, kapan kita melaksanakan sholat istisqa. Yang keempat, mengapa manusia harus berdoa kepada Allah ketika kekeringan. Dan yang terakhir, apa hikmah dari sholat istisqa. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai kita pelajari. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.